Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama merenungkan. Untuk apa sih Tuhan menciptakan kita, manusia? Ya. Tuhan menciptakan kita manusia untuk mempermuliakan nama Tuhan, ya, untuk memuji-muji Tuhan, ya. Saya akan mengambil ayat dari kitab Zakaria pasal 12 ayat 1. Bunyinya begini, ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, jadi Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan roh yang ada dalam diri kita masing-masing, dalam diri manusia. Terus saya akan mengajak lagi Bapak Ibu dalam membaca dalam kitab Yakobus 3 ayat 9 yang mengatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan, ya, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ini apa maksudnya? Tuhan menciptakan manusia untuk memuji Allah. Tapi kita seringkali juga mengutuk sesama kita, menghakimi sesama kita, menghina sesama kita, menyakiti hati sesama kita, ya, merendahkan sesama kita. Padahal kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang adalah Bapa kita yang di surga. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu kalau kita yang diciptakan untuk memuji Tuhan, yang adalah Bapa kita, tapi dalam kelakuan kita, perilaku kita, mulut kita, kita menghina sesama kita yang adalah ciptaan Tuhan, yang seharusnya juga mempermuliakan nama Tuhan, yang seharusnya memuji Tuhan dalam setiap langkah, setiap perilaku, setiap pola pikir, setiap tindakan. Haruslah kita, anak-anak Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena roh yang ada dalam diri kita itu diciptakan oleh Tuhan yang adalah pencipta alam semesta, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Nah, ini intinya di situ. Roh kita diberikan oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Pencipta alam semesta yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, tempat kita berpijak. Lantas kita diberikan roh, diciptakan roh yang ada dalam diri kita manusia. Ya. Untuk apa? Dalam Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita untuk memuji Tuhan. Siapa Tuhan? Bapa kita yang di surga. Ya. Karena itu kita tidak boleh kita mengutuki sesama kita, mengutuki
sesama manusia. Tapi kita harus saling mengasihi sesama manusia. Mencintai Tuhan, mengasihi sesama manusia. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. Mengasihi sesama manusia. Kenapa? Karena sesama manusia sama-sama diciptakan oleh Tuhan dan sama-sama diberikan roh oleh Tuhan, ya, yang diciptakan menurut rupa Allah. Itu sebabnya kita tidak boleh menghina sesama kita. Itu sebabnya kita harus saling mengasihi sesama manusia. Karena apa? Karena setiap manusia diciptakan oleh Allah, satu, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dua, manusia diciptakan menurut rupa Allah. Menurut rupa Allah artinya sama seperti Tuhan. Manusia diciptakan sama seperti Tuhan. Artinya, kalau diciptakan sama seperti Tuhan, kita juga harus berperilakuan sama seperti Tuhan. Kita harus punya pandangan, pemikiran, keinginan sama seperti yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di bumi ini, ya. Nah, karena itu kita jangan iri hati sesama manusia. Karena iri hati artinya kita egois. Artinya kita mementingkan diri kita sendiri. Kita mementingkan diri sendiri, memegahkan diri kita, ya. Dan kita melawan kebenaran. Kenapa melawan kebenaran? Manusia berdosa. Ya. Sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa, sama-sama bersalah. Kok mau merendahkan yang lain tapi mau meninggikan diri? Artinya kalau kita sama-sama berdosa, sama-sama orang berdosa, kita jangan iri-irian, jangan masing-masing mau meninggikan diri. Karena kalau udah sama-sama berdosa artinya kita senasib. Sama-sama berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita mau iri, kita mau meninggikan diri, artinya kita berdusta melawan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenarannya adalah kita sama-sama berdosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang pintar, tidak ada yang suci. Sama. Tapi kalau kita menghakimi berarti kita bilang kita yang benar. Kita bilang kita yang suci. Kita bilang kita yang pintar. Kita bilang pokoknya kita lebih hebat dari orang lain. Itu namanya berdusta melawan kebenaran. Ya. Ini bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia dan nafsu manusia dari setan. Ini perhatikan ya. Kalau kita iri hati, ya, kita tidak memiliki hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia dan dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Kenapa dibilang dari setan-setan?
Karena kita sudah berdosa karena setan. Kelakuan kita kayak setan. Ya. Tapi karena kita diciptakan oleh Tuhan sama seperti Tuhan, seharusnya kita sama seperti Tuhan, punya sifat sama seperti Tuhan, punya perasaan sama seperti Tuhan, punya kasih sama seperti Tuhan. Bukan menghakimi, bukan iri hati, bukan menganggap diri paling benar. Harus kita lepaskan keinginan daging kita, kenikmatan kita. Sama seperti Tuhan yang sudah melepaskan tahtanya, melepaskan kuasanya, melepaskan kekayaannya, melepaskan kenikmatan yang tidak terbatas menjadi terbatas. Bahkan dia rela untuk mati menebus dosa kita. Karena itu dikatakan kalau kita iri hati, kita mementingkan diri sendiri, kita memegahkan diri sendiri, artinya kita berdusta melawan kebenaran. Kebenarannya apa? Sama-sama berdosa, sama-sama rendah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci, tidak ada yang baik, semua sama. Baik pendeta, majelis, pengerja, jemaat biasa, sama di mata Tuhan, sama-sama berdosa. Karena itu kalau kita sombong, kita menghakimi sesama, kita iri hati, kita memegahkan diri, kita berdusta melawan kebenaran. Ya. Itu bukan hikmat dari atas, bukan hikmat dari Tuhan, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ini saya ambil dari Yakobus pasal 3 ayat 14 dan 15. Ya. Ayat 16-nya saya bacakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Tapi ayat 17-nya, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ya. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau kita dari Tuhan, hikmatnya, kita pasti ada damai sejahtera. Tidak mungkin kita tidak memiliki damai sejahtera. Tapi waktu kita iri hati dan kita taat pada dunia dan kepada setan-setan, maka ada kekacauan. Tidak akan ada damai sejahtera daripada Tuhan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita juga daripada Tuhan. Yang ada selalu kebencian, iri hati, kekacauan, saling menghakimi, dan hidup dalam daging. Padahal Tuhan mengatakan, aku adalah roh. Barang siapa menyembah aku, menyembah Tuhan, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Taat pada seluruh firman, berbuat sesuai dengan iman yang benar. Artinya, sama-sama kita berdosa, jangan kita saling menghakimi. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman. Nanti kita sambung dalam episode berikutnya dalam renungan sebutir debu. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari
orang makin mengerti firman Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, makin mencintai Tuhan, dan makin mempermuliakan Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.